Bagaimana jika gerbang dunia fantasi dapat terbuka hanya dengan satu sentuhan jari? Bersama saya Sunarsi dari SMP Negeri 3 Satap Karanggobar, Banjarnegara. Hari ini kita akan mengubah ruang kelas menjadi dunia penuh keajaiban. Kita tidak hanya membahas tentang naga, sihir, atau portal waktu di materi cerita fantasi kelas 7. Tetapi kita juga akan melihat bagaimana optimalisasi penggunaan papan interaktif digital mengubah cara kita belajar menjadi lebih efektif, terukur, dan seru pastinya. Sudah siap masuk ke dalam dunia fantasi dengan cara yang berbeda? Mari kita saksikan bagaimana sebuah teknologi menghidupkan imajinasi. Idealnya, pembelajaran cerita fantasi di SMP Negeri 3 Satap Karangkobar menjadi sarana pengasah daya kritis dan kreativitas murid. Namun kenyataannya, pembelajaran masih monoton karena bergantung pada buku ajar konvensional dan penggunaan proyektor yang hanya menyajikan materi satu arah. Akibatnya, murid merasa bosan dan lebih memilih bermain game online di gawai mereka. Padahal sekolah memiliki aset papan interaktif digital yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai pendidik, saya bertanggung jawab penuh untuk menjembatani kesenjangan ini. Saya mengambil peran untuk merancang inovasi pembelajaran yang memadukan konten lokal dengan teknologi digital yang menghadirkan pengalaman belajar yang berpusat pada murid. Teknologi bukan sekedar alat tampil, melainkan kunci untuk menciptakan ekosistem belajar yang melibatkan murid sepenuhnya. Dengan mengoptimalkan aset sekolah, kita bisa mengubah tantangan digital menjadi peluang emas untuk membangkitkan kembali motivasi belajar murid di era modern. Hambatan meliputi kejenuhan literasi, kesenjangan aset, dan metode tradisional. Tujuannya adalah penguasaan materi, membangun kepercayaan diri, dan ekosistem digital. Pihak yang terlibat meliputi guru pengajar, murid kelas 7, dan rekan sejawat. Pembelajaran diawali dengan orientasi yang hangat dan doa. Melalui papan interaktif digital, saya menghadirkan presensi yang unik dan personal menggunakan foto diri setiap murid agar mereka merasa lebih dihargai. Setelah memperkuat keyakinan kelas, kami masuk ke tahap apersepsi dengan tanya jawab seru mengenai film fantasi favorit mereka. Di sini saya memberikan motivasi bahwa memahami imajinasi bukan sekadar teori, melainkan cara mengasah kreativitas untuk masa depan. Memasuki kegiatan inti yang berkesadaran dan bermakna, saya mengingatkan kembali materi unsur intrinsik. Keajaiban dimulai saat murid mengamati video goresan terlarang di meja belakang. Karya saya yang dibuat menggunakan Canva AI. Murid sangat antusias karena video ini menampilkan latar sekolah serta tokoh yang diambil dari karakter mereka dan saya sendiri. Sebagai evaluasi awal, murid langsung menjawab tantangan kuis unsur intrinsik melalui media word wall secara interaktif. Selanjutnya, saya mengorganisasi murid ke dalam kelompok kecil dan mereka menerima teks cerita fantasi yang berbeda. Di sini, murid bekerja sama mencari informasi dan berdiskusi dengan bimbingan intensif dari saya, baik secara individu maupun kelompok. Kreativitas murid dituangkan dalam bentuk mind map yang kemudian dipresentasikan di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan, sementara saya memberikan apresiasi atas kerja keras mereka. Murid lalu menempelkan hasil karya dan saling memberikan penilaian menggunakan stiker. Untuk menjaga energi tetap positif, kami melakukan ice breaking seru melalui video YouTube yang ditayangkan langsung di papan digital. Pembelajaran diakhiri dengan menarik kesimpulan bersama dan melakukan refleksi mendalam. Sebagai tindak lanjut, murid diberikan tugas individu.
Setelah pemberian apresiasi final, kelas ditutup dengan doa dan salam penuh semangat. Bismillah. Assalamualaikum. Nah, demikian tadi perjalanan kita menjelajahi dunia imajinasi. Teknologi ini menghapus sekat antara teori dan imajinasi. Murid bukan lagi sekedar mendengar cerita, tetapi mereka seolah-olah masuk ke dalam ceritanya. Guru pun mendapat alternatif media yang lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini dijalankan. Keberhasilan pembelajaran ini bukan hanya dari produk atau angka saja, tetapi juga pada proses pembelajaran yang melibatkan pemikiran kritis, eksplorasi emosi, dan keterlibatan aktif murid. Inovasi yang dilakukan Ibu Sunarsih membuktikan bahwa integrasi teknologi yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan murid secara signifikan dan menciptakan suasana kelas yang jauh lebih dinamis dan interaktif. Saya rasa pemanfaatan teknologi seperti ini adalah solusi jitu untuk membangkitkan kembali minat baca dan daya kritis murid di era digital. Goresan terlarang di meja belakang, karya Busun, saya merasa jauh lebih mudah mendalami karakter tokoh, latar, hingga alur cerita. Hanya dengan menyentuh ikon pada BID, foto profil kami langsung muncul di layar. Presensi interaktif ini benar-benar meningkatkan semangat kami sebelum mulai belajar. Teknologi hanyalah alat, kreativitas kitalah yang menghidupkannya. Saya Sunarsih, mari terus berinovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Sampai jumpa pada petualangan selanjutnya.